Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Saat ini kami sedang membahas ayat 90. Silakan Pak, kita uraikan lagi. Baik, kita lanjutkan tadi. Jadi yang dikecam itu adalah orang-orang yang meminta izin untuk tidak ikut dalam suatu perjuangan padahal mereka mampu. Mereka itu orang-orang yang sudah rela, sudah merasa senang tinggal bersama orang-orang yang tidak ikut. Baru di sini ada hal penting. Taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Allah membiarkan hati mereka tertutup. Ini begini. Orang kafir itu, kufur itu sebenarnya artinya menutup. Menutup kebenaran, menutup hati. Allah membiarkan hati mereka tertutup. Seandainya mereka mau membuka hati, Allah akan memberikan mereka petunjuk untuk menerima itu. Itu bisa diibaratkan dengan begini. Wadah, katakanlah botol. Semakin besar lubangnya, semakin mudah air masuk. Tetapi kalau botol itu kecil lubangnya, walaupun Anda tenggelamkan di sungai, tidak mudah air masuk. Karena apa? Masih ada udara dalam ini. Jadi orang itu harus membuka, membersihkan. Orang kalau curiga, sulit menerima kebenaran. Jangan curiga, buka hati Anda, bersangka baik. Itu akan terisi. Ini Allah di sini mengatakan, Allah telah membiarkan hati mereka tertutup. Dia biarkan, karena memang orang ini tidak mau buka hatinya. Allah tidak memaksa. Maka akibatnya mereka tidak bisa tahu. Kalau dibuka hati, Anda tidak faham, tapi Anda membuka hati, membuka pikiran Anda bisa tahu. Tapi kalau dasarnya tidak mau tahu, sama anak mau belajar, tidak mau tahu, tidak mau ini tidak bakal tahu. Itu. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Nanti kalau kamu pulang, wahai Nabi, bersama rombongan dari Tabuk, mereka akan datang lagi kepada kamu untuk mengajukan dalih, mengajukan alasan. Sampaikanlah kepada mereka, tidak perlu kalian untuk mengajukan dalih. Kami tidak percaya pada kalian. Lannu, kami tidak akan percaya lagi pada kalian. Allah telah menyampaikan kepada kami tentang berita-berita kamu. Baik. Cara Allah menyampaikan berita itu bisa jadi wahyu yang disampaikan pada Rasul. Bisa jadi juga melalui tanda-tanda yang kita ketahui bahwa ini orang memang bejat. Tidak harus melalui wahyu. Nah, Allah di sini berpesan bahwa sampaikan kepada mereka bahwa kami tidak akan percaya lagi padamu karena Allah telah menyampaikan kepada kami tentang diri kamu. Satu hal dari segi tafsir yang saya ingin garis bawahi. Nabba'anallahu min akhbarikum. Allah telah memberitakan kepada kami sebahagian dari berita-berita kamu. Jadi apapun yang kita ketahui menyangkut seseorang, itu belum semua kita ketahui tentang dia. Karena di sini dikatakan sebahagian dari berita-berita kamu. Itu satu. Yang kedua, ada perbedaan antara naba dengan khabar. Naba itu berita penting. Khabar itu segala macam berita penting atau tidak penting. Karena itu misalnya, Allah berpesan, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang fasik membawa berita penting, selidiki. Kalau berita tidak penting nggak perlu selidiki. Habis waktu kalian. Nah, di sini dikatakan Allah telah memberitakan kepada kami berita-berita penting. Itu nanti di akhirat dikatakan Allah memberitakan berita-berita penting karena semua berita walau tidak penting menurut penilaian Anda di akhirat akan menjadi penting. Sayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal perbuatan kamu dan menilainya. Rasulnya pun akan melihat. Kalau dalam bahasa biasa kita bisa berkata begini, si A dan si B
akan melihat. Saya tidak perlu berkata si A akan melihat, si B juga. Nah, saya berkata si B juga kalau saya ingin membedakan apa yang dilihat oleh si A berbeda dengan apa yang dilihat oleh si B. Nah, di sini begitu. Allah akan melihat amal kamu. Rasul juga. Apa yang dilihat oleh Allah dari amal kamu menyeluruh. Apa yang dilihat oleh Rasul dari amal kamu terbatas. Ya toh? Karena memang ada perbedaan antara ilmu Allah dan ilmu manusia. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu akan dikembalikan dengan kematian kepada Dia yang Maha mengetahui dan Maha mengetahui yang nyata, Maha mengetahui yang gaib dan nyata. Fayunabbiukum, baru Dia beritakan kepada kamu berita-berita penting menyangkut apa yang kamu lakukan. Segala yang kita lakukan diberitakan Allah, tetapi segala yang kita lakukan itu di akhirat menjadi penting. Karena itu Nabi berpesan begini, jangan duga kamu mengucapkan satu kata subhanallah misalnya, itu tidak penting. Itu jadi penting, ganjarannya jadi banyak. Jangan duga kamu mengucapkan kata yang kamu anggap ringan, itu tidak berdampak besar di hari kemudian. Semua menjadi penting. Yunabbiukum bima kuntum ta'malun, menyangkut apa yang kamu kerjakan. Kerja itu dalam bahasa agama adalah penggunaan daya. Daya manusia itu ada 4 pokoknya. Ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya fisik, ada daya hidup. Orang yang berfikir beramal. Orang yang merasa beramal. Daya kalbu menjadikan orang mengkhayal. Menjadikan orang mengekspresikan seni. Semua akan disampaikan pada Tuhan. Daya fisik, ya jelas ya, daya fisik ini kita angkat ini, semua akan disampaikan oleh Tuhan. Daya hidup, semangat akan dinilai. Bagaimana semangat Anda menjadi ini. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dia akan menyampaikan kepada kamu dan itu menjadi penting bagi kamu menyangkut apa yang kamu kerjakan. Apapun daya yang kamu gunakan. Lalu mereka akan bersumpah demi Allah kalau bertemu dengan kamu ketika kamu kembali nanti, udahlah wahai Nabi, tidak usah pikirkan apa yang lalu. Mereka akan meminta agar supaya engkau tidak menghiraukan apa yang lalu. Allah berfirman, oke, tidak usah hiraukan. Kita akan lanjutkan saya kira nanti. Baiklah, ini karena agak panjang. Saking menariknya sampai ini Pak, bahwa segala sesuatu itu menjadi yang tidak penting akan menjadi sangat penting di akhir nanti. Betul. Dari hal yang sekecil apapun ya Pak ya. Betul. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan melanjutkan kembali uraian kami setelah yang satu ini, tetap di Tafsir Al-Misbah.